Halo, saya Bayi Saputra. Ketemu lagi di konten Movie Storyline. Hari ini saya akan menjelaskan alur cerita dari film Yes Man yang dibintangi Jim Carrey. Film ini bergenre komedi dan dirilis tahun 2008. Segitu aja basa-basinya, let's go, kita langsung masuk ke storyline. Cerita diawali dengan seorang pria bernama Carl Allen yang dipaksa hangout bareng teman-temannya di sebuah bar. Kenalin, ini Carl. Dan ini best friend forevernya, ada Rooney dan Peter. Peter ngajakin mereka kumpul bareng karena Peter mau ngumumin kalau dia udah ngelamar ceweknya dan sekalian mau kasih tahu kalau mereka mau tunangan. Di bar tersebut, Carl ketemu sama mantan istrinya. Hal itu membuat Carl bete banget. Apalagi di situ Stephanie sudah sama pasangan barunya. Ya, dan bermesraan juga. Carl yang udah terlanjur bete pun pamit pulang demi menghindari kontak dengan mantan istrinya. Perceraian rumah tangganya itu bisa dibilang mengubah kehidupan Carl. Dia jadi suka sendirian, cenderung menghindari teman-temannya, dan malas untuk melakukan apapun selain bekerja dan santai di rumah. Intinya dia selalu mengatakan tidak atau menolak pada semua tawaran, baik itu ajakan nongkrong dari temannya, bahkan di profesinya sebagai analis di sebuah perusahaan penyedia pinjaman modal pun, Carl selalu menolak ajuan kredit kliennya. Sampai ke bawah-bawah di kerjaan loh, bayangin. Sampailah di mana dia bertemu sama kawan lamanya yang bernama Nick Lane. Kenalin, ini Nick. Ketika mereka ngobrol-ngobrol dikit dan berbagi kabar masing-masing, Nick membagi rahasia hidupnya yang membuat dia bergairah dalam menjalani harinya. Dia mengajak Carl untuk pergi ke sebuah seminar. Seperti biasa, Carl menolak tawaran itu, tapi Nick pun memaksa Carl untuk tetap pergi ke seminar Yes tersebut. Hari-hari membosankan Carl pun berlanjut. Dia tetap menolak semua tawaran-tawaran yang datang padanya, dan lebih memilih menghabiskan waktu di rumah menonton DVD. Ketika ia lagi asik nonton, Peter pun menelpon. Tapi Carl seperti biasa mereject panggilan tersebut. Sampai Peter datang ke rumah Carl untuk menunjukkan kekecewaannya karena Carl melupakan hari pertunangan Peter dan Lucy. Peter menyuruh Carl untuk berhenti berbohong demi alasan-alasan yang gak masuk akal. Peter juga menyuruh Carl untuk move on dari Stephanie yang sudah bercerai dengannya. Di malam hari, Carl bermimpi buruk. Dia bermimpi kalau dia akhirnya mati konyol karena hidup sendirian. Ketika dia bangun, tak sengaja dia melihat brosur yang diberikan Nick padanya. Dia pun memutuskan untuk pergi ke seminar Yes tersebut. Ya mungkin untuk sekedar mencari pencerahan walaupun dengan setengah hati. Di acara itu, dia bertemu lagi dengan Nick. Dengan semangat, Nick meyakinkan Carl kalau dia bakal gak nyesal udah datang ke acara ini. By the way, kenalin, ini Terence, pembicara di seminar ini. Ketika acara ini dimulai, Terence mencari pendatang baru atau orang yang pertama kali datang ke seminarnya. Nick pun langsung teriak menunjuk Carl sebagai pendatang baru. Saat Terence berbicara dengannya, Carl merasa apa yang dibicarakan Terence itu ada benarnya. Terence pun mengajak Carl untuk selalu bilang yes pada setiap hal yang datang padanya. Terence menjanjikan akan ada perubahan dalam hidup Carl bila dia melakukan itu. Sepulang dari seminar, ada seorang gelandangan yang menghampiri Carl. Dia minta tolong dianterin ke suatu tempat. Agak ragu pada awalnya, tapi Nick mengingatkan Carl untuk menerima permintaan tersebut, termasuk meminjamkan teleponnya untuk dipakai sama gelandangan itu. Bahkan, ketika gelandangan itu meminjam uang pun, Carl memberikannya. Setelah selesai mengantarkan gelandangan itu, Carl pun pulang ke rumah. Tapi mobilnya kehabisan bensin. Perfect. Ditambah lagi dia nggak bisa menelpon karena baterai HP-nya udah habis dipakai sama gelandangan tadi. Akhirnya Carl memutuskan untuk jalan kaki menuju SPBU dan menganggap itu kesialan buat dia. Di SPBU, Carl bertemu dengan seorang perempuan cantik. Kenalin, ini Allison. Setelah Carl menceritakan kejadian yang membuat dia harus berjalan kaki menuju SPBU, Allison menawarkan Carl tumpangan menuju mobilnya. Dengan naik skuter dan sedikit kegilaan di tengah jalan, Carl pun diantar Allison menuju mobilnya. Ternyata, kesialan yang dia pikir karena mengantarkan gelandangan tadi, menjadi sebab dia bisa bertemu dengan Allison. Kalau sedari awal dia nggak bilang yes untuk nganterin si gelandangan, mungkin dia nggak akan ketemu sama momen ini. Sejak saat itu pun dia percaya bahwa dengan berkata yes pada setiap kemungkinan, dia akan selalu mendapatkan keberuntungan. Carl pun mendalami materi-materi yang dia dapatkan pada seminar itu dan siap menghadapi hidup baru dengan selalu bilang yes pada semua tawaran yang datang padanya. Seperti ajakan nongkrong di bar bareng teman-temannya, menyetujui semua ajuan kredit modal nasabahnya, menerima undangan pesta kostum Harry Potter dari atasannya Norman, mengambil semua kesempatan kursus kayak kursus main gitar, kursus menerbangkan pesawat, kursus belajar bahasa Korea, melakukan kegiatan sosial dalam membantu gelandangan,
dan dia juga menghadiri tawaran untuk melihat pertunjukan band di sebuah bar. Carl yang jadi yes man merasa nggak percaya karena ternyata band yang sedang ia tonton digawangi sama Allison, cewek yang nebengin Carl pakai skuter pas di SPBU. Carl pun akhirnya ketemu sama Allison. Mereka ngobrol bareng dan mengenalkan diri masing-masing. Karena ketika pertama kali bertemu, mereka belum sempat berkenalan. Allison pun bercerita kalau dia mengajar di kelas jogging fotografi dan mengajak Carl untuk ikut. Otomatis Carl mengiyakan tawaran tersebut karena basically sekarang dia sudah menjadi yes man. Ketika pulang, dia pun menyiapkan diri untuk bangun pagi demi mengikuti kelasnya Allison. Tapi tiba-tiba, Rooney menelpon Carl untuk nongkrong bareng dan Carl pun nggak jadi tidur awal. Keesokan harinya, sepulang dari nongkrong bareng Rooney dan Lee, teman barunya, Carl langsung bertemu Allison untuk mengikuti jogging fotografi. Dalam kegiatannya itu, Carl dan Allison makin dekat dan bercerita tentang kehidupan masing-masing. Carl juga mengajak Allison pergi ke pesta kostum Norman, bernyanyi di panggung, dan mereka pun akhirnya resmi menjalani hubungan. Sorry, harus saya blur adegan ini. Keesokan harinya di tempat kerja, Carl dipanggil oleh wakil presiden direktur perusahaan karena ajuan kredit modal yang dia setujui terlalu jauh melebihi rata-rata. Namun ternyata dari ratusan ajuan kredit yang dia setujui, sekitar 90% lebih dari nasabah itu mengikuti pembayaran, yang artinya perusahaan mendapatkan untung yang banyak. Bahkan terbanyak sepanjang sejarah peminjaman kredit modal. Carl pun dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan tempat dia bekerja. Efek positif karena Carl selalu berkata yes ternyata terjadi di banyak situasi. Ketika ia menemani Lucy untuk mempersiapkan acara bridal shower, ia dilayani oleh pegawai toko yang jutek banget. Karena pegawai tokonya tersebut orang Korea, Carl pun mempraktekkan bahasa Korea yang dia pelajari untuk menghibur pegawai toko tersebut sehingga suasana jadi lebih cair. Di situasi lain, ketika ada orang yang mau bunuh diri, Carl melibatkan dirinya untuk menolong orang itu. Dia mempraktekkan permainan gitar yang dia pelajari di kursus untuk menghibur orang yang mau lompat dari kamarnya dengan memainkan lagu yang memotivasi. Karena aksinya ini pun, dia bisa menyelamatkan orang ini. Kisah romansa Carl dan Allison berlanjut. Mereka merencanakan traveling dadakan dengan mengunjungi tempat-tempat tujuan secara spontan. Lewat perjalanan mereka itu, hubungan mereka jadi lebih erat dan setelah perjalanan ini, Allison menawarkan untuk tinggal bersama. Carl pun setuju. Ketika akan memesan tiket pesawat, Carl dan Allison pun ditangkap pihak kepolisian. Carl dituduh membenci Amerika dan membahayakan negaranya karena riwayatnya yang pernah belajar pesawat, belajar bahasa Korea, melakukan perjalanan dadakan, dan lain sebagainya membuat Carl diawasi oleh polisi sebagai terduga teroris. Untungnya Peter yang berprofesi sebagai pengacara menjelaskan pada polisi bahwa Carl sedang mengikuti program yang mengharuskannya berkata yes pada apapun. Allison yang mendengarkan itu pun marah karena dia nggak tahu apa Carl benar-benar mencintainya atau hanya bilang yes karena mengikuti program seminar. Setelah kejadian itu, Allison pun pergi meninggalkan Carl dan menghindari Carl. Di lain waktu, Carl berhasil membuat pesta bridal shower buat Lucy dan Peter dengan mengumpulkan semua orang yang pinjaman modalnya disetujui, termasuk Norman, mantan atasannya. Carl pun menjodohkan Norman dan Sumi. Stephanie yang galau karena berselisih dengan pasangan barunya menghubungi Carl untuk bercerita. Dan karena terbawa suasana, Stephanie mulai merayu Carl. Dan kita bulur lagi adegan ini ya. Dan untuk pertama kalinya setelah dia menjadi yes man, Carl menolak ajakan Stephanie dan berkata no. Karena dia bilang no, dia berpikir dia akan terkena sial. Benar saja, lift yang dinaikinya macet di tengah jalan dan mobilnya juga diderek. Jengah dengan keadaannya, Carl menemui Terence. Tapi cara dia muncul mengagetkan Terence dan mereka pun kecelakaan. Di rumah sakit, Carl yang siuman percaya kesialan yang dia dapatkan adalah karena dia melanggar perjanjian dengan Terence. Tapi Terence yang mendengar hal itu pun mengklarifikasi hal tersebut, bahwa Carl salah dalam menggunakan metodenya. Terence pun menjelaskan lebih lanjut bahwa berkata yes itu hanya untuk membuka diri dan mengawali langkahmu. Berkata yes bukan karena terpaksa, tapi karena kau tahu dalam hatimu bahwa kau ingin mengatakan iya. Carl yang mengerti penjelasan Terence pun langsung ingin menemui Allison untuk menjelaskan hal yang sama. Dia pun bergegas pergi dengan meminjam Ducati milik Lee. Dan ya, ini adegan gak akan saya sensor buat kalian. Ketika bertemu Allison, Carl pun menjelaskan itu semua. Dia dan Allison pun baikan, setelah itu mereka selalu melakukan kebaikan bersama dan happy ending. Saya yakin kalau kalian menontonnya secara langsung akan lebih dapat unsur komedinya.
Terima kasih yang sudah nonton. Kalau suka dengan konten kayak gini silahkan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. To be continued.